Jadi kita sekarang akan masuk dalam sesi kuis yang akan dibawakan oleh Saudara Matthew Sitanggang. Cek, cek, oke. Terima kasih MC, terima kasih bagi kita. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam ini ada yang spesial nih, karena ada wajah baru dari Games Leader pada malam ini, yaitu aku sendiri ya. Setelah berhari-hari mungkin, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun nih, Kakak Nungki membawakan games hari ini. Aku yang akan bawakan. Nah, aku juga udah lihat teman-teman dan saudara-saudara sangat bersemangat untuk bermain game pada malam hari ini ya. Oh ya, untuk soal dari games kita seperti biasa dari renungan kita yang kemarin. Pastikan teman-teman dan juga saudara-saudara ingat dengan materi yang kemarin. Oke, eh, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku izin share screen. Sip, udah kelihatan belum? Kelihatan. Bentar ya, aku coba present dulu dah. Nah, oke. Seperti biasa, ada rules-nya nih. Jadi, rules-nya itu seperti biasa lah ya. Jadi, aku eh, bacain dulu soalnya dari awal sampai akhir, baru habis itu aku baca satu, aku bilang satu, dua, tiga, baru boleh dijawab. Nanti Kakak Nungki atau Kak Helen atau Kak Apim boleh bantu ya, siapa duluan nih yang menjawab soal dengan baik dan benar. Oke, mana nih? Oke, soalan yang udah ada bocoran tuh tadi. Soalan yang pertama. Siapakah tokoh Alkitab yang melakukan kesalahan besar dan mendapatkan anugerah pengampunan yang disampaikan oleh Bang Alifi? Satu, dua, tiga. Wih. Siapa nih Oke. Kanungji? Yang benar jawabannya A. Simon Petrus dan dimenangkan oleh Kakak Novi, speaker kita malam hari ini. Yeay. Congrats. Oke, kita udah ada satu pemenang ya. Kita akan mengumpulkan tiga pemenang untuk diadu. Oke, next. Soalan yang kedua. Mengasihi tidak hanya diucapkan, namun harus dibuktikan lewat tindakan. Benar atau salah? Satu, dua, tiga. Oke. Jawaban yang tepat adalah A. Benar, harus dibuktikan lewat tindakan dan pemenang kedua adalah Didrik. Yeay. Kongres buat Didri dan Miss Novi. Sekarang kita next ke soalan yang ketiga. Untuk pemenang ketiga. Enggak sih sebenarnya. Kesalahan besar apakah yang Simon Petrus lakukan terhadap Yesus? Satu, dua, tiga. Oke. Keluarga Silitonga tadi menjawab sebelum hitungan 1, 2, 3 ya, disqualified. Jadi yang Disqualified. menang adalah Bang keluarga Kaisar. Kaisar Marwoto, menyangkal sebanyak 3 kali. Akhirnya setelah berkali jawab-jawab ya, menang akhirnya. Oke lanjut Bang Matthew. Oke, jadi udah ada tiga pemenang yang akan kita adukan di soal esai ya untuk menentukan siapa juara kita pada malam hari ini. Pastikan tangan kalian berada di keyboard dan menjawab pertanyaan dengan baik. Soal rebutan. Tuliskan di kolom chat judul materi Minggu Sembayang yang dibawakan oleh Bang Ali Fitaigan tadi malam. Satu, dua, tiga. Oke, pemenangnya untuk malam hari ini adalah Didri. Yeay! Jawabannya Akhirnya mengasihi berarti mengampuni. Itu jawabannya Bang. betul sekali. Oke, jadi kita sudah dapat pemenang malam ini yaitu Didri ya. Oke, aku izin stop share. Oke, itulah game singkat kita pada malam hari ini. Yang belum menang jangan berkecil hati, yang menang jangan berbesar hati, dan yang belum
ikutan hati-hati. Harus ikut besok malam ya. Buat Bang Kaisar udah ya Bang ya. Besok lagi ya Bang. Oke, terima kasih buat games pada malam hari ini. Kembali ke MC. Oke, terima kasih untuk Matthew atas kuis yang sudah dibawakan, dan selanjutnya kita akan bernyanyi lagu tema kita dari lagu Seni Edisi Lengkap nomor 357, Kasih yang Bahagiakan, satu ayat saja. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Baik, pada saat yang indah ini, baiklah kita bertenang diri dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Noviana Noti dengan judul Mengasihi Berarti Taat. Dipersilakan. Oke, thank you Brigita. Selamat malam kepada kita semua. Selamat malam. Ya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih juga untuk lagu pujian dari The Naibao Sister. Merdu sekali ya. Sangat terberkati dengan lagu pujian yang dibawakan. Apakah malam ini kita berbahagia? Boleh raise hand, boleh kasih emoticon, boleh lambaikan tangan. Oke, berbahagia ya. Dan ya, banyak yang berbahagia. Terima kasih, dan saya juga berbahagia, tapi rasa gugup saya lebih besar dari itu. Walaupun sudah mempersiapkan materinya, tetap saja kayak peringatan ya, terus basah tangannya. Saya minta tetap didoakan biar kata-kata saya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak sesuai dengan kemauan saya. Saya juga mau menyapa buat kakak dan mama saya yang hadir pada malam ini. Biarlah kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua. Pada malam yang keempat, kita Ciracas unik. Pada malam ini yang lain bahas love is to trust, tapi kita akan bahas lebih dahulu love is to obey. Mengasihi artinya taat. Mengasihi itu taat, melakukan ketaatan. Oke. Saya izin share screen. Sebentar. Ya, semoga sudah terlihat ya slide saya. Malam keempat, mengasihi berarti taat. Love is to obey. Sebelum kita lanjut, saya mau share kesaksian. Dan ini terjadi kepada saya kurang lebih 25 tahun yang lalu ya kayaknya. Sudah kelihatan tua ya saya jadinya. Kurang lebih 25 tahun kalau nggak salah ya. Hari pertama sekolah, dan saya harus ke sekolah untuk mulai sekolah di kelas 1 SD. Ketiga kakak saya yang pergi ke sekolah terlebih dahulu, kemudian mama saya mengatakan bahwa dia akan mengantarkan saya sekaligus mendaftarkan saya masuk kelas 1 SD. Kemudian karena mama saya agak lama bersiapnya, jadi kami terlambat. Terlambat, akhirnya kakak saya yang lain sudah pergi duluan. Saya lihat kok mama saya nggak selesai-selesai, jadi kami akhirnya saya memutuskan sendiri, saya nggak mau ke sekolah lagi. Udah terlambat, nanti aja besok. Mama saya coba menjelaskan bahwa nggak apa-apa hari pertama itu terlambat karena di situ kita masih mendaftar.
Jadi banyak juga yang akan registrasi, jadi terlambat pun nggak apa-apa. Saya tetap bersikeras bahwa saya nggak mau pergi ke sekolah. Sudah dibujuk pakai cara yang baik-baik, saya tetap nggak mau. Kemudian akhirnya cara yang lebih baik lagi, mama saya suruh saya angkat rok, karena kebetulan saya pakai rok bekas kakak saya jadi agak panjang, disuruh angkat rok, kemudian saya dicambuk pakai sapu lidi. Kalau teman-teman yang pernah mengalami rasanya dipukul pakai sapu lidi, begitulah rasanya saat itu. Saya dipukul, kemudian dengan segera ya sontak saya histeris lah, menangis gitu, menangis. Mama saya bilang jangan menangis, kalau menangis nanti saya cambuk lagi. Karena saya sangat merasakan rasa sakit, saya menangis lebih kencang. Kemudian mama saya saat itu dia pukul saya lagi gitu, sampai sapu lidinya ada yang patah gitu kan, dipukul lagi gitu kan. Terus saya dibiarkan menangis, mama saya pergi, mungkin di saat itu dia mendoakan saya kali ya. Habis itu setelah saya sudah tenang, dia datang dan dia bertanya, sakit nggak tadi? Dalam hati saya, iyalah gitu, sakit banget gitu. Kemudian dia mengatakan kepada saya, begitulah rasa yang sakit itu kau harus ingat sampai nanti kamu besar nanti. Tidak ada alasan tidak pergi ke sekolah. Mau hujan, mau angin, mau sakit, kau harus pergi ke sekolah karena kamu punya kesempatan untuk bersekolah. Kalau kamu sakit dan kamu masih bisa jalan, tandanya kamu masih bisa ke sekolah. Jadi pesan itu saya ingat dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Saya ingat terus, mungkin saya adalah orang yang paling sedikit absennya kali ya, karena mungkin bisa dihitung dengan jari atau bahkan nggak ada kali ya. Saya juga lupa karena itu udah lama. Dan pesan itu saya ingat terus sampai saat saya harus jauh dari orang tua saya. Saya SMP di Life School Unai Bandung, saya masih ingat itu. Dan saya nggak mau absen gitu, nggak ke sekolah, nggak ada alasan nggak ke sekolah. SMA juga saya di Naripan Bandung, saya ingat terus itu. Saya nggak ada punya alasan untuk tidak pergi ke sekolah. Kuliah juga begitu, sampai saya bekerja itu masih seperti itu, nggak ada alasan untuk tidak pergi ke sekolah seperti itu ya. Dan saya tahu mama saya melakukan itu walaupun rasanya sakit buat saya, tapi saya tahu mama saya mengasihi saya sehingga dia mau anaknya sukses, mau anaknya berhasil sehingga dia melakukan itu. Di saat itu saya merasa sakit banget ya, tapi saya setelah sudah besar saya bilang, oh iya terima kasih saya punya mama yang seperti itu yang luar biasa mendidik saya. Oke, kisah seperti itu juga kita alami. Allah mengasihi kita, dia bikin peraturan buat kita dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Oke, slide berikut, saya rindu kalau mungkin yang hadir di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, gambar yang mana yang paling menunjukkan bahwa orang tua itu mengasihi anaknya? Mungkin yang open cam di sini keluarga Silitonga, kira-kira dari kedua ibu ini apakah mereka mengasihi anaknya atau salah satu dari mereka lebih mengasihi anaknya? Boleh kasih tanggapan? Oke. Kira-kira ibu-ibu ini mengasihi anak mereka atau tidak? Atau mungkin di sini ada Ibu Libertina mungkin? Sorry, Novi. Kebetulan Ya. Pak Samsul lagi. Kebetulan Mas Samsul lagi di telepon, jadi nggak kedengaran. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya, kira-kira dari foto yang ada di sini, ibu-ibu ini mengasihi anak mereka atau tidak? Atau adakah yang mungkin ada foto dari sini lebih mengasihi anaknya mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan, begitu kan? Yang baju merah yang mengasihi ya, karena dia apa sih safety ya. Kalau baju hitam itu ya tidak safety kalau menurut saya sebagai seorang ibu. Motor seperti itu ya. Oke, thank you Ibu Silitonga. Selanjutnya saya akan tampilkan slide ini, pemuda-pemuda lah ya.
kira-kira foto slide ini dan slide ini. Dari kedua slide ini, mana yang kira-kira tindakan orang tua yang benar-benar mengasihi anaknya? Boleh kasih tanggapan? Boleh unmute? Bang Vivian nih kayaknya ada di sini. Dari slide yang ini kah atau slide yang setelahnya? Kira-kira orang tua mana yang lebih mengasihi anaknya? Slide kedua. Slide yang ini ya, Bang? Atau yang ini? Slide kedua ya. Thank you, Bang Vivian. Alasannya kenapa, Bang? Dari cara mengingatkan anaknya untuk pakai safety belt, sedangkan yang slide pertama nggak diingatkan. Tapi kan mereka jadi ceria di mobil gitu, enggak ya? Cerianya sementara doang, kalau misalnya ada apa-apa gimana? Oke, thank you, Bang Vivian responnya. Ya, ini terjadi ke dalam kehidupan kita. Banyak orang tua yang mengasihi anaknya, dan saya percaya semua orang tua sayang sama anaknya ya. Orang tua mengasihi anaknya, tapi kata mengasihi saja tidak cukup. Harus ada tindakan yang menunjukkan bahwa mereka mengasihi anaknya. Oke, di Amerika Serikat, sebelum keluar peraturan atau undang-undang untuk car seat atau undang-undang kursi pengaman buat anak, korban kecelakaan yang mengakibatkan anak-anak meninggal sangat tinggi. Sehingga dikeluarkanlah undang-undang untuk kursi pengaman bagi anak. Dan saat undang-undang ini diberlakukan, korban anak-anak menurun drastis. Ya, undang-undang diberlakukan untuk orang tua untuk memastikan bahwa kasih mereka, cinta mereka kepada anak mereka sempurna, karena kata-kata saja tidak cukup. Tuhan tahu bahwa hal yang sama berlaku untuk cinta kita dan pengabdian kita kepadanya. Dia tahu bahwa perasaan kita saja, ungkapan kita saja nggak cukup. Kita membutuhkan hukum dan batasan untuk memastikan bahwa cinta dan kasih kita itu sempurna. Oke, saya rindu pemudi memberikan tanggapan untuk pertanyaan ini. Yes, no, or maybe. Atau bagi yang lain boleh kasih reaction. Ada kata-kata sebagai berikut. Ada ketaatan tanpa kasih, tetapi tidak akan pernah ada kasih tanpa ketaatan. Boleh kasih jawabannya yes, no, atau maybe. Atau kasih reaction juga boleh. Untuk pemudi-pemudi, boleh? Oke, dari kakak saya, Krisya, ya, yes, benar pernyataannya. Ada? Oke. Mungkin aku mau reaction-nya atau tanggapannya Pendeta Jesli. Apakah pernyataan ada ketaatan tanpa kasih, tetapi tidak ada ketaatan yang tidak akan ada kasih tanpa ketaatan. Boleh, Pendeta? Yes. Oke, thank you Pak Pendeta. Kita ke slide berikutnya. Saya mungkin minta tanggapannya Mem Libertina ya. Mengapa kita diselamatkan? Atau Pak Volter mungkin? Oh, Mem Tina, silahkan. Mengapa Mem Tina diselamatkan? Allah sangat mengasihi saya. Thank you, Mem. Oke, sekarang saya ke pertanyaan berikut. Mungkin buat Pak Volter ya. Boleh tanggapannya? Hukum yang paling penting adalah mengasihi Allah. Oke, kenapa? Ya, karena Allah mengasihi kita. Amin. Thank you tanggapannya. Oke, ya. Ada kisah di Alkitab yang memang related atau berkaitan dengan apakah hukum yang paling penting dan mengapain. Di Alkitab ada seorang pemuda kaya. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus,
sambil mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang muda itu pede banget sambil mengatakan hal itu. Kemudian Yesus menjawab. Kira-kira Matthew tahu nggak cerita ini? Yesus jawabnya gimana sih? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau mungkin Matthew belum ada jawaban, kita sama-sama baca di Markus 10 ayat 17 sampai 22. Boleh ya kita buka Alkitab, bagi yang dapat duluan boleh membacakannya. Ayat 18 langsung, itu jawaban Yesus. Oke, kalau belum saya langsung ya. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kemudian Yesus melanjutkan perkataannya. Jangan membunuh. Oh, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, katanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, kemudian pemuda itu pede banget. Oh Tuhan, aku sudah melakukan semuanya itu. Kemudian Yesus dengan penuh kasih memandang pemuda itu, dia berkata, di ayat 20. Guru, sebelumnya si pemuda itu menjawab dalam ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah ku turuti sejak masa mudaku." Kemudian di ayat 21 Yesus menjawab, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Teman-teman, kalau diperhatikan di sini, pemuda itu telah melakukan 10 hukum, dari hukum ke-5 sampai hukum ke-10, dan dia pede sekali menjawab Yesus. Tapi kata Yesus, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Itu adalah perlakuan 10 hukum yang pertama sampai yang keempat, yaitu kasih kepada Allah. Pemuda ini keliru bahwa dia pikir hidup yang kekal itu adalah hasil usahanya. Dia pikir itu hidup yang kekal adalah reward dari kebaikan yang dia lakukan. Dan sayangnya banyak orang yang berpikir sama seperti itu. Tapi pemikiran seperti itu salah. Mungkin ada yang bisa bacakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oke, kalau belum ada saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam Efesus 2 ini mengatakan bahwa hidup kekal tidak dapat dicapai. Tetapi hidup kekal adalah anugerah atau pemberian daripada Allah. Keselamatan kita didasarkan pada apa yang telah Allah lakukan untuk kita, bukan apa yang kita lakukan untuk Allah. Pemuda kaya itu pede. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan hukum Allah, yakni mengasihi tanpa kasih. Dia menambah egoisnya dia menambah rasa sayang atau rasa kasih kepada dirinya sendiri, sehingga dia melupakan bahwa rasa kasih yang tertinggi harusnya hanya berpusat kepada Allah, yakni pemilik hukum itu sendiri. Oke, sebelum ke situ ada video, kebetulan saya coba browsing.
love is to obey saat saya mendapatkan materi ini. Kemudian ada muncul video. Ini agak menggelitik, tapi ini adalah realita yang kita alami. Kita adalah pengantin wanita yang diumpamakan sebagai umat-umat Allah, dan Allah adalah pengantin pria yang akan datang ke dunia ini. Karena dia mengasihi kita, dan dalam pesta pernikahan dan disaksikan oleh semua tamu, yakni seluruh alam semesta ini, dari dunia yang dunia lain yang tidak berdosa, mereka sedang menyaksikan kita. Kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita terkadang tidak mau menuruti perintahnya. Kita saksikan video berikut ini. Kedin, repeat that statement. I, Angela Kedin, take you, Kendi Ilisome Michael, to be my lawful husband, to love and to obey. What? Yes, To love to love and to obey. Obey what? To To obey love. And husband. obey who? Mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita lupa bahwa kita juga tapi dalam tindakan kita tidak mempraktekkan yang namanya menuruti perintah Allah. Apa yang tidak dimiliki oleh pemuda kaya itu? Tidak cukup hanya dengan mengikuti aturan atau perintah dan prinsip, tapi kita perlu memiliki hubungan yang penuh kasih dengan Allah yang akan membawa kita pada hidup yang penuh dengan ketaatan. Oke, kita tiba pada kesimpulan. Kalau tadi ada pertanyaan, kita bisa melakukan ketaatan tanpa kasih, tetapi kalau orang yang mengaku mengasihi, seharusnya taat. Mungkin ada kepatuhan tanpa cinta, seperti dalam kasus pemuda kaya itu. Tetapi tidak akan pernah ada cinta tanpa kepatuhan. Jika kita mengaku bahwa kita mengasihi Kristus, maka kita harus menaati perintah-perintahnya, yakni 10 hukum, mengasihi Allah, begitu juga mengasihi manusia. Peraturan itu dibuat bukan untuk memastikan bahwa kasih kita adalah kasih yang sempurna. Mencintai berarti menaati. Ketika Yesus ditanya apa perintah yang terpenting dari hukum itu, dia mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan akal budimu, inilah perintah yang paling utama dan yang terpenting. Tetapi yang penting juga dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta dan cinta sajalah yang harus menjadi dasar ketaatanmu. Karena seperti yang dikatakan dalam Alkitab, cinta adalah pemenuhan hukum. Dan bagi kita semua yang hadir pada malam ini, kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus bersedia mengikuti perintah Allah, yakni menaati perintah-perintahnya. Love language-nya love language-nya Allah itu adalah obey atau penurutan. Jika kita mengasihi Allah, maka Allah berfirman, turutilah segala perintahku. Mungkin itu firman yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih atas renungan yang sudah dibawakan yang sangat indah oleh Saudara Noviana Noti. Dan untuk lagu tutup, kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 239, Aku Mau Menjadi Milikmu. Lagu tutup dari
lagu Syana Disi Lengkap nomor 239, Aku Mau Menjadi Milikmu. Aku mau menjadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendakmu, tolong ya Allah. Milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. Apa guna kesenangan dunia kalau tiada Tuhan? Ku tinggalkan hartaku semua demi Kau Tuhan. Milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. Kesukaan dunia ku buang, ambillah ya Tuhan. Dalam Tuhan damai dan tenang, penuh harapan. Milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. Untuk doa tutup dibawakan oleh Saudara Noviana Noti. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah berbicara kepada kami malam ini, bagaimana kami mengasihi Allah, menaati segala peraturannya, dan menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan mengajari kami agar dalam menaati peraturan dan menaati hukum-hukum-Mu, yang terutama adalah kami mengasihi Engkau terlebih dahulu. Besertalah dengan kami malam ini, dan biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dari apa yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, baik. Minggu sembahyang kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara yang sudah bergabung dalam perbaktian minggu sembahyang kita pada malam hari ini. Dan untuk besok, walaupun besok adalah hari libur, tetap akan ada malam sembahyang di hari kelima. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman dan saudara-saudara yang belum sempat hadir pada malam hari ini, agar bisa bersama-sama hadir di malam selanjutnya dengan pembicara yang akan dibawakan oleh tamu, yaitu Pendeta Muda Ishak Sinaga, dengan judul To Love is to Trust, atau Mengasihi Berarti Mempercayai, di jam dan link Zoom yang sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita keluar, akan ada sesi foto bersama. Oke guys, sebelum kita berpisah dan beristirahat, buka dulu kameranya semua agar kita bisa berfoto. Kakak Helen, bisa Kakak Helen? Bisa. Oke, siap. Oke, buka kameranya, berikan senyuman yang terbaik guys. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, senyum. Wih, sweet banget Tante Mazda. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semua. Sampai berjumpa di Minggu Sembahyang besok malam lagi di malam kelima. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Take care Kakak Aping di TJ. Thank you Kak Nopi. Thank you. Kita, thank you. Malam semuanya. Thank you.